الرحمن الرحيم صراط الذين أنعمت عليهم. Kepada pemangku hajat manakib Bapak Budi Amin Syah beserta keluarga besar LDTGN, Ibu Bella GMPS, Ikhwan Akhwat Tariqat Al-Qadiriyah Naqsyabandiyah, Pondok Pesantren Suryalaya Tasikmalaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimmus shalihat wa bifadlihi tatanazzalul khairat wal barakat wa bitaufiqihi tatahaqqaqul maqasid wal ghayat. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah dzul 'azmati wal jalal. Asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu wa khaliluhu shadiqul maqal. Al-mawsuf bi sifatil jalali wal jamali wal kamal, al-ma'ruf bi mazidil in'ami wal ifdal. Usikum ibadallah wa iyaya bitaqwallahi wa ta'atihi wa bimudawamati dzikrillah thabitul musalsal ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Dalam kursus sufisme yang rimbun dengan teologis, ayat yang dibacakan tadi itu menjadi marajih, rujukan para kaum sufi, bahkan menjadi gemar. Allahu nurus samawati wal ardh, mathalu nurihi kamishkatin fiha misbah, al misbahu fi zujaj, az-zujajatu ka'annaha kawkabun durriyyun yuqadu min syajaratin mubarakah zaitun la syarqiyyati wala gharbiyati yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasuna nurun ala nur yahdillahu linurihi man yasha' wa yadribu Allahu al-amthala lin-nas wallahu min kulli syai'in 'alim. Allah pemberi cahaya nur langit dan bumi. Allah pemberi cahaya langit dan bumi. Perumpamaan cahaya Allah kamishkatin fiha misbah, seperti lobang yang tidak tembus pandang. Lobang yang tidak tembus. Kamishkatin fiha misbah. Di dalam miskat itu, lobang yang tak tembus pandang itu ada pelita. Ada pelita, lampu. Pelita itu ada di dalam kaca. Pelita itu ada di dalam kaca. Sedangkan kaca itu seakan-akan bintang yang bercahaya. Bintang gemintang yang bercahaya.
Bahkan bintang itu laksana mutiara yang bergerak. Bintang itu laksana mutiara. Dinyalakan dari pohon yang syarat dengan keberkahan, yaitu pohon zaitun. Tumbuhnya itu zaitun tidak di timur, tidak di barat. Hampir-hampir minyaknya saja itu bisa menyala sekalipun tidak disentuh oleh api. Nurun ala nur, cahaya di atas segala cahaya berlapis-lapis. Yahdillahu li nurihi may yasha. Allah limpahkan cahayanya kepada hamba-hamba Allah yang dikehendaki. Wa yadribullahu al-amthala linnas. Allah membuat perumpamaan bukan bagi orang beriman, tapi bagi manusia. Wallahu bikulli syai'in alim. Itu terjemahan. Mari dalam waktu yang cukup singkat relatif ini kita coba sedikit membedah. Allah itu pemberi cahaya langit dan bumi. Syekh Muhyiddin Ibnul Arabi, sufisme yang amat terkenal di dalam tafsir Al-Kabir, beliau menerangkan yang dimaksud Allah pemberi cahaya langit dan bumi itu cahaya zahir, cahaya yang nampak. Apapun, matahari, bulan, cahaya lampu, segala cahaya, itu sumbernya dari pemilik cahaya. Semuanya adalah maujud. Sedangkan wujud dari cahaya itu adalah Allah. Maka jangan terpesona dengan sesuatu cahaya-cahaya yang ada di jagat ini. Karena semuanya itu bukan wujud aslinya. Itu tajalli dari wujud hakikinya Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun yang disebut cahaya langit, itu adalah ruh manusia. Ruh manusia yang begitu sakralnya, yang belum tersentuh apapun, siapapun makhluk di alam azali. Terjadinya ahdullah, perjanjian primordial para arwah di hadapan Allah Azza wa Jal. Malaikat pun tidak ada, siapapun tidak ada. Kesaksian arwah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga arwah itu bernama Ar-Ruhul Qudsi, ruh yang suci. Itulah esensi hakikat manusia, yaitu tiflul ma'ani, bayi yang memiliki beberapa makna. Belum ada raganya Pak Dudi, baru ruhnya aja, itu suci. Teramat sucinya sehingga waktu terjadi perjanjian dengan Allah, 99 thinking hearts, al-asma'ul husna, diserap, disibghah oleh ruh tadi. Sehingga ruh itu bisa berakhlak dengan akhlaknya Allah. Takhallaqu bi khuluqir rahman. Itulah yang disebut cahaya langit. Karena unsur ruh itu dinamakan unsur lahu. Lalu dibungkuslah dia dengan jabarut.
terbungkus lagi dengan malakut. Karena begitu sakralnya ruh, kekuatannya itu. Itulah sebenarnya hakikatnya yang kembali ke Allah itu, bukan jasad kita. Sedangkan cahaya bumi itu adalah jasad kita. Jasad kita ini namanya cahaya bumi. Ada kebumian di dalam diri kita yang terdiri dari tanah, air, api, udara, akal, dan syahwat. Jasad itulah yang dinamakan mishkat, lubang yang tidak tembus. Karena di dalam jasad itu ada kekuatan ruh, cahaya langit. Di mana mishkat tadi, kedirian seorang salik. Ini kita ini salik nih. Manusia yang menempuh perjalanan rohani menuju Allah. Karena ini bukan negeri asli kita, Pak Dudi. Kita ini hanya sementara. Hanya menyeberang. Ya. Sehingga kita akan kembali ke sana. Nah, kekuatan jasmani, jasad manusia itulah, yaitu kedirian seorang salik yang menempuh kesulukannya menuju Allah. Tanpa manusia yang sudah diberikan cahaya oleh Allah, siapapun kepandaian akalnya, nalarnya, ilmunya akan kesasar. Karena iblis itu adalah alim. Iblis itu pintar. Lebih pintar daripada manusia. Perjalanan menuju Allah itu sangat pelik. Teramat pelik. Pernah heboh di medsos ada seorang perempuan sholat tahajud malam tiba-tiba didatangi Yesus Kristus. Sampai tersebab tahajud dia masuk Kristen. Nggak kaget. Oh, nggak ada guru. Nggak ada guru rohani yang menuntun dia menuju Allah. Nah, jasad tadi diumpamakan mishkat, lubang yang tak tembus. Di dalam lubang, di dalam jasad itu ada pelita yang terang benderang. Di mana ada pelita itu, ada lampu itu. Al-misbahu fi zujaj. Pelita itu ada di dalam kaca. Kaca itulah qalbul mu'min. Hati orang beriman itu zujajah. Cermin, kaca. Begitu orang melihat Pak Dudi gagah perkasa dengan pakaian dinasnya, begitu tampan, semua orang memujinya, luar biasa Pak Dudi. Itu Pak Dudi pulang, nggak yakin apa benar saya tampan. Dia bercermin di rumah, waduh kacanya nggak pernah dibersihkan, ada kotoran, ada upil, ada apa lagi tuh. Karena nggak pernah dibersihin tuh kaca Pak Dudi. Punten Pak Dudi, ini contoh aja. Waduh, katanya orang bilang saya tampan. Kok saya nggak bisa ngelihat ketampanan saya? Wong cerminnya kotor. Ditambah lagi udah nggak pernah dibersihin tuh kaca, cermin nggak dibersihin, ketutup kehalangan lemari, kambat, burem. Semua orang bisa melihat kita orang yang soleh. Dengan sorbannya, dengan peci hajinya, dengan ngomongannya yang luar biasa. Tapi hatinya kotor. Penuh dengan kesombongan, penuh dengan ria, ingin dipuji, ingin cari populer, angus semua. Kan nggak bisa, kacanya gurah. Nggak bisa. Satu juga penduduk orang memuji Ustadz Toras begini, tampan, bagus, ceramah. Lah! Di hatinya banyak ujub, merasa diri hebat.
Ria, ingin dilihat, ingin dipuji, dan masih banyak penyakit-penyakit lain. Cerminnya rusak. Az-zujajatu. Tapi kalau hati itu udah bersih, suci, ka'annaha kaukab. Hati yang bersih itu seperti bintang yang bercahaya. Udah bintang bercahaya, mutiara yang gemerlapan. Kenapa bisa seperti itu hati? Yuqadu min syajaratim mubarakah. Karena hati yang tadi cermin itu dinyalakan oleh pohon yang penuh dengan keberkahan. Pohon talqin. Tanpa talqin, apapun hebatnya, ruhnya nggak nyambung kepada ruh baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Mau dia alim, mau dia ngerti Quran, mau dia ngerti sunnah, mau dia ngerti seluruh kitab-kitab salaf yang gundul, tanpa talqin, la yufidut tama, adzikru illa bitalqin wa ta'lim. Karena itu, dia bagaikan gemerlapan. Dinyalakan dari apa? Dari pohon talqin. Pohon yang berkah itu pohon talqin. Karena Rasulullah menalkin para sahabatnya. Sahabatnya menalkin lagi tabi'in, sampai kepada Abah Anom. Bagaikan gerbong pertama Rasulullah, kedua sahabat, tabi'in, sampai ke Abah. Nyantel kita. Ruh kita nyambung. Zaitun. Pohon itulah zaitun. Apa itu zaitun? Pohon syariat. Syariat itu la syarqiyah wala gharbiyah. Enggak blok timur, enggak ketimuran, enggak ke barat-baratan. Up to date. Sepanjang masa syariat Islam tidak akan pernah berubah. Dia selalu berlaku sampai sepanjang mata, sampai kiamat. Nggak akan berlaku. Tetap berlaku. Itu namanya zaitun la syarqiyah wala gharbiyah. Bayangkan minyaknya saja itu bisa nyala sekalipun tidak disentuh oleh api. Itulah nurun ala nur. Cahaya, berlapis-lapis cahaya. Nurullah, cahaya Allah. Kalau cahaya Allah itu diterjemahkan energi. Nurullah, Allah limpahkan kepada Jibril. Lalu Jibril, nurnya limpahkan kepada Nabi Muhammad. Lalu Nabi Muhammad melimpahkan nurnya kepada sahabat, ketabi'in, tabi'in, sampai kepada Abah Anom. Itulah yang dinamakan mursyid. Yahdillahu linurihi mayasya. Allah berikan cahayanya itu kepada hamba-hamba yang dikehendaki. Siapa? Al-arwahul muqaddasatu. Ruh-ruh yang sudah disucikan. Jadi mursyid itu bukan figur. Bukan fisik. Dia nur. Nurullah. Karena itu dalam hadis Sahih Bukhari, Nabi mengajarkan kita doa, Allahumma ja'alni fi qalbi nura. Jadikanlah qalbuku nur. Wa fi lisani nura. Allahumma ja'alni fi qalbi wa fi lisani. Wa fi basari nura. Pandanganku nur. Sam'i nura. Wa min qalbi nur. Jangan fi qalbi nur fi sam'i wa basari nur wa min khalfi nur. Belakangku cahaya, depanku cahaya, sampingku cahaya, dan limpahkanlah keagungan cahayamu kepadaku sehingga dakwahnya pun di atas basirah, bukan akal, bukan nalar. Kalau akal itu retorika yang bermain. Dan akal yang bermain diterima oleh akal juga. Makanya Tuan Syekh Abdul Qadir Jailani punya anak ceramahnya berapi-api.
berdasarkan Al-Quran, baca hadis. Tapi orang pada bengong. Syekh Abdul Qadir hanya ceramah. Memberi makan seorang fakir itu lebih mulia daripada ibadah haji setiap tahun. Nangis semuanya. Itu dakwahnya hanya sebentar, tapi sentuhan. Inilah yang sudah ditanamkan oleh guru, mahkota merah dan sorban hijau. Mahkota merah itulah Pak Dudi, zikir jahar. Sorban hijau itulah zikir khafi. Sehingga kita jadi rijalullah. Apa itu? Bukan laki-laki Allah. Rijalullah itu pahlawan, pendekar Allah, pejuang Allah. La tulihim tijaratu wala bay'un an dzikrillah. Cirinya orang yang disebut rijalullah yang sudah ditanamkan apa tadi? Zikir jahar, zikir khafi, mahkota merah sorban itu, dia nggak pernah lalai dari perniagaan, dari akad jual beli, nggak bisa disibukkan dengan urusan dunia sehingga dia lupa dengan zikir, lupa dengan amaliyah. Karena ciri yang kedua, rijalul la tulihim tijaratu wala bay'un an dzikrillah wa ita'iz zakat yakhafuna yawman tataqallabu fil qulub wal absar. Dia akan takut di hari kiamat, akan goncanglah semua hati dan pandangan karena di hadapan Allah. Makanya tidak layak lagi Ahmad Tanji bawa kayu bakar. Tidak layak lagi ikhwan ini menghadapi problem harus datang ke paranormal. Tidak layak lagi ikhwan ini datang ke orang pinter, minta disyariatkan. Udah nggak layak, udah nggak pantas karena sudah dimahkotai mahkota merah dan sorban hijau. Inna tariqona, tariqo syaikhina, tariqun zikrun faqat la ghairah. Bihi wa minhu wa ilahi al-fawatih wal hawaij. Dalam Miftahul Usul dikatakan, tariqat kita torekot zikir saja, amaliyah saja, tidak ada yang lain. Karena dengan zikir yang sudah ditanamkan mahkota merah dan sorban hijau, dari zikir kepada zikir, dengan zikir semua kesuksesan, bahkan semua hizib dan aurat apapun tidak akan sampai kepada Allah kalau di dalamnya tidak ada zikir yang tersambung sanadnya kepada Rasulullah. Itulah yang disebut rijalullah, pahlawan Allah. Maka nggak pantas lagi untuk memikut kayu bakar. Nggak layak lagi seorang ikhwan itu harus pakai, kalau sholat begini pahalanya sekian, ini begini kalau sholat subuh berjamaah sampai duduk isyraq, maka nilainya haji. Udah nggak dipikir yang begitu. Sehingga seorang sufi ditanya, mana yang kau pilih? Sholat sunat 2 rakaat atau masuk surga tanpa dihisab? Seorang rijalullah, dia akan menjawab, sholat sunat 2 rakaat. Karena dengan sholat sunat, aku selalu bersama Allah. Ilahi anta maksudi waridhaka. Nggak akan sampai ke Allah tanpa guru mursyid. Mursyid itu nur, dia selalu menyinari, menolong semua arwah murid-muridnya ada dalam genggaman beliau. Maka dibimbing terus, diarahkan terus, nggak akan pernah kesasar. Pasti dibimbing oleh Abah Anom karena dia adalah nur. Dan saya pun menyaksikan zaman dulu Abah suka moyang depan Baitul Mal pakai kursi roda. Saya nyaksikan Abah pun gak ada bayangannya kena sinar matahari karena dia sudah nur. Bayangannya kalangkang taya kalangkang. Karena dia udah nur. Dia selalu menyinari, nggak akan pernah. Yuriduna an yutfi'u nurallah wallahu mutimmu nur walau karihal kafirun. Mereka berusaha untuk memadamkan cahaya Allah, menghilangkan guru mursyid, ganti dengan guru yang lain. Wallahu mutimmu nuri, nggak bisa. Allah yang menyempurnakan nurnya, Allah yang menyempurnakan kemursyidannya.
Nggak akan pernah padam surya layang. Karena disitulah Abah, guru mursyid yang mengantarkan kita sampai ke akhirat pun. Abah pun menolong sampai kepada sakaratul maut pun Abah tetap adalah dalam genggamannya. Kalau lepas dari Abah, jadi tontonan, jadi biadab, jadi keburukan. Itulah kalau sudah lepas dari guru mursyid. Mudah-mudahan kita diaku menjadi muridnya dengan mengamankan dan melestarikan. Sebagai penutup, ada sambutan dari pengarsa muda Haji Ahmad Masyhur Firdaus Arifin. Beliau berkata, semua LD, Ibu Bella, GMPS, Mubalik itu adalah lahan khidmat. Itu kata-kata yang saya garis bawahi. Semuanya adalah lahan berkhidmat. Lalu kalau saya nggak duduk di LD, ya Anda sebagai ikhwan, Anda sebagai khidmat. Semuanya itu lahan khidmat. Tahu lahan khidmat? Tahu. Loyal, taat, patuh kepada guru, baru dapat karomah. Kalau sudah dapat karomah, diam dia ini, nggak banyak ngomong. Kasyafnya terbuka aja udah diam, karena kasfur rohmani, bukan kasfur nafsi. Masih ada ujub, apalagi kasfur syaitan. Wallahu muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahumma sholli ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sallim taslima. Allahumma sholli